Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji dosen kinerja pada PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Septi Purnamasari. Saya mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 251115904. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMK Darul Ma'wah di kelas 12 dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semangat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Seluruhnya siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Enggak, Bu. Hadir semua. Hadir. Alhamdulillah. Agus sehat, Gus. Sehat, Bu. Ya, udah sarapan? Belum. Oh belum, nanti sarapan dulu ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk menambah rasa cinta kita kepada Oke, yang minggu sebelumnya Ibu sudah ngasih clue ke kalian. Kalau hari ini kita akan membahas tentang pernikahan. Nah, pastilah kalian udah membaca buku di rumah kan? Coba, Rio, pernikahan itu apa yo? Dulu sama dulu. Kalau belajarnya ada mana? Ada di Quran surat apa tentang pernikahan? Ya, jadi pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan 32. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita flashback dulu ke minggu lalu. Jadi flashback itu nggak cuma mantan kalian yang di flashback, tapi materi juga perlu di flashback. Oke, minggu lalu ada yang masih ingat kita bahas tentang apa? Kasih. Ya, coba yang masih ingat Kerja keras, Bu. Oh ya, satu-satu dulu dari Mas Reza dulu. Tentang kerja keras, Bu. Ya, gimana kerja keras? Kerja keras adalah sebuah usaha untuk mencapai sebuah impian yang kita inginkan. Kata Kerja keras adalah suatu usaha yang dengan dia. Oke, jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai kerja yang jelas. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yang Ibu harapkan adalah kalian mampu menjelaskan pengertian dari pernikahan. Yang kedua, kalian tahu dalil tentang pernikahan. Jadi ternyata masing-masing. Terus kemudian yang ketiga, kalian tahu nih tujuan dari pernikahan. Contohnya Agus ke warung. Dari pagi belum sarapan ke warung. Tujuanmu ke warung apa, Gus? Beli makan biar kenyang. Gitu. Ibu akan nampilin sebuah video. Nanti tugas kalian adalah menyimak video tersebut, terus kemudian kalian rangkum menurut pemikiran kalian sendiri tentang isi video ini. Oke, jadi itu tadi gambaran tentang pernikahan. Dan kalau kita bahas tentang pernikahan, Ibu kasih dulu nih gambarannya. Ada yang bisa menyampaikan isi materi tersebut tadi tentang apa? Tunjuk tangan. Oh ya, Mbak Iza. Gimana, Mbak Iza?
agar dapat melestarikan dan juga mengembangkan supaya agama Islam di seluruh dunia. Oke, kita kasih aku sebagai sama Mas Reza. Oke, jadi kurang lebih isi dari video tadi menjelaskan bahwasanya menikah itu adalah sunatullah. Sunatullah tahu? Sunatullah itu adalah hukum alam. Jadi kalau laki-laki sama perempuan menikah itu hal yang wajar. Nah, menikah itu sudahnya. Baik, Mas Reza, menikah umur berapa Mas Reza? Umur 25 juga. Oh, 25. Ingat yang pertama, istrinya Rasulullah siapa? Umurnya berapa? 40. Oke, itu gambaran tentang materi yang mau kita bahas ya. Oke, ini pengertian menikah. Kelihatan nggak di Mas Agus kayaknya kok kecil banget. Kelihatan ya? Aman ya? Oke, jadi menikah. Menikah itu apa sih? Kalian kan pasti sering dengar tuh kata nikah. Tetangga kalian biasanya kalau nikah kalian biasanya rewang. Nah, menikah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menggabungkan, menjodohkan dan mempersatukan. Nah, bahasa Arabnya adalah al-jam. Menurut istilah menikah itu adalah menghalalkan hubungan suami dan istri yang sebelumnya. Contoh antara Mas Reza sama Mbak Tata, kalau pegang-pegangan tangan sebelumnya dosa apa enggak? Dosa. Mas Farel sama Mbak Farlevi dengan nikah ini menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya nih Mas Agus, lah aku cek seneng nih, masih seneng-senengnya punya istri, di mana-mana pegangan tangan, ya masuk WC aja aku nggak berani kalau masuk WC, kitanya ditemenin, itu nggak apa-apa. Bahkan nanti kalau setelah menikah itu kalian mendapatkan pahala. Makanya nikah itu disebut sebagai ibadah terpanjang, terlama. Ingat dasar hukum nikah. Nah, di sini dijelaskan dasar hukum nikah itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar hukum menikah itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 21 yang menjelaskan bahwasanya nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara yang kita menikah, gak usah takut miskin. Karena apa? Hidup kita itu gak ada yang nanggung. Siapa yang nanggung? Allah. Kalau kalian masih Allah. Jadi teman kalau udah pengen ngumpet nikah dan gak usah takut miskin. Tapi kamu harus persiapin dulu dari finansial, dari mental. Ya, jadi ibu safety gak usah takut miskin. Aku gak ada pokok, penting niat ikhlas lillahi ta'ala. Tak nikahilah si Luffy. Jangan dulu ya, disiapin dulu. Kita membahas tentang tujuan dari pernikahan. Namanya manusia hidup itu pasti ada tujuannya. Kayak tadi itu tanya Mas Agus. Mas Agus itu kalau nikah tujuannya apa? Mas Agus, nikah tujuannya apa, Gus? Ibadah. Dan ibadah pengen apa? Nah, jadi itu tujuan pernikahan. Secara umum tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan ketentraman lahir dan batin. Jadi tujuannya nikah itu untuk menciptakan ketentraman lahir dan batin. Contoh nih, si Mas Farel, tujuan dari pernikahan adalah menciptakan kebahagiaan dan ketentraman. Orang loh. Jadi itu. Selain itu, tujuan dari pernikahan itu adalah memenuhi kebutuhan biologis secara sah. Sudah sewajarnya tujuan pernikahan itu adalah memenuhi kebutuhan biologis secara sah. Terus kemudian tujuannya selain itu adalah serta untuk membina keluarga. Itu ya. Ada yang mau tanyakan? Ya. Oke, yang selanjutnya masih pada semangat? Kayaknya Mas Daman agak lesu. 5M. Penting lemah lesu. Padahal yang belum sarapan Mas Agus ya. Jadi ibu ada es breaking buat kalian, buat menyegarkan pikiran, refresh otak, refresh hati yang masih keinget sama masih diingat. Mas Farel aja udah lupa. Oke, jadi es breakingnya gampang. Kalau ibu nama es breakingnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ibu nyebutin tepuk 1, semangat ya, biar refresh, biar nggak mikirin apa? Masa lalu. Coba, ayo tepuk 1, tepuk 2,
bertanya mengenai nikah mut'ah dan juga nikah siri yang tadi telah disampaikan. Baik, itu saja. Terima kasih. Kak Reza, ya bisa untuk yang nikah siri itu kan sudah diberitahu. Kalau nikah siri menurut agama itu boleh, tapi harus memenuhi, harus ada cara. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok saya. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kalian yang membahas tentang apakah pernikahan siri itu sah menurut agama. Jawabannya adalah sah. Kalau dia mendesak, tapi kalau nikah mut'ah dalam keadaan terdesak, kayaknya ada nggak ya? Itu tadi presentasinya ya. Oke, silakan Ibu minta satu perwakilan kelompok buat menjelaskan lagi apa tadi yang sudah dipresentasikan. Jadi kelompok 2. Yang nikah siri sah menurut agama Islam sudah wali cara. Oke, jadi itu tadi ya materi kita tentang pernikahan. Tadi Bu udah ngasih tugas tentang pernikahan siri itu sah apa enggak? Jadi jawabannya adalah haram. Oke, silakan untuk Mas Reza kasih kesimpulan keseluruhan dari nikah mut'ah dan nikah siri. Berdiri Mas Reza. Oke, Untuk yang selanjutnya Ibu kasih tugas ke kalian. Ya, silakan kalian isi. Oke, sudah selesai ya isinya. Silakan ditunggu lagi. Oke, tadi kalian sudah mengisi LKPD. Sekarang kita sungguhin materi dari awal sampai akhir tentang ketentuan menikah. Jadi ingat, menikah menurut bahasa Arab itu adalah al-jam', yang artinya adalah mengumpulkan. Yang sudah kita bahas. Nah, untuk yang selanjutnya, karena ini waktunya udah mau habis, ingat pesan Ibu di dalam yang